tiba saatnya bagi kalian untuk mengikuti materi pendidikan karakter yang akan disampaikan oleh Ibu Korina. Kepada Ibu Korina dipersilakan. Perkenalkan, nama Ibu Maria Korina Prarita, biasa dipanggil Bu Korin. Ibu mengajar bimbingan dan konseling, dan pada kesempatan MPLS kali ini Ibu akan membawakan materi tentang pendidikan karakter. Selamat mengikuti. Anak-anak, supaya kalian memahami apa itu pendidikan karakter, sebelum Ibu memberikan penjelasan, marilah kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Namaku Akmal. Hari ini hari pertama aku masuk sekolah. Bang, ayo cepat. Maaf, Bapak lagi sibuk, Nak. Hari ini kamu berangkat sendiri dulu aja ya. Bang. Iya, Den. Ada apa, Den? Anterin aku ke sekolah dong. Oh iya. Telat juga ya? Kenapa? Apaan sih ini orang? Oh iya. Bikin risih aja. Kenalan dulu, nama saya Rizky Jaya Akmal. Udah sok deket. Dekil. Cerewet lagi. Pokoknya gue benci sama dia. Namaku Rizky. Ini hari pertama gue masuk sekolah. Pak, Bu, saya berangkat dulu ya. Walaupun hari ini aku telat, tapi aku senang karena akhirnya aku punya teman. Bang, gimana sih kok tadi kok nggak jemput? Capek tahu. Ya maaf, Den, ini tadi banyak kerjaan. Alasan, udah aku bikin makanan ya. Iya, Den. Ini Den makanannya. Bang, tahu Jesse bola aku nggak? Yang mana? Yang merah-merah. Oh itu barusan dicuci. Gimana sih? Kok barusan dicuci? Kotornya pucat terus, kucing itu aja nggak becus. Bikin maaf aja dah. Maaf Den. Aduh, Hei Mal. Hei Mal. Mal. Hei.
Akmal kenapa ya? Mungkin lagi banyak masalah. Ini keseharianku. Jualan koran. Walaupun hasilnya nggak banyak, tapi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cuma itu, aku masih harus ngelakuin pekerjaan rumah. Dan belajar. Kok kepikiran ya? Dia kok bisa kelihatan bahagia terus ya? Padahal dia belum tentu bisa memenuhi semua kebutuhannya. Daripada penasaran, gua buntutin aja kali ya. Sama diri gue sendiri. Sekarang gue sadar gue bisa bahagia dengan jadi lebih mandiri dan lebih peduli sama orang lain.
harus berubah. Setelah kalian nonton dari video dua orang pelajar SMP tadi, apa yang bisa kalian dapatkan? Kita bisa lihat bersama-sama ada dua orang pelajar, yang pertama namanya Akmal, yang kedua namanya Rizky. Akmal seorang pelajar SMP yang berasal dari keluarga mampu, namun kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Ia kurang bersyukur dengan keadaannya. Pembantunya selalu menuruti perintahnya. Sedangkan yang satu lagi bernama Rizky, teman satu sekolah Akmal. Ia seorang penjual koran yang hidup sendiri tanpa orang tuanya. Setiap kali Rizky mengajak bermain Akmal atau menyapa Akmal, selalu dicuekin, tidak pernah digubris oleh Akmal. Hingga pada suatu hari, Akmal penasaran dengan kehidupan Rizky. Nilai karakter yang bisa kita peroleh dari video tersebut, yang pertama adalah bersyukur, mandiri, menerima diri apa adanya, peduli, dan saling menghargai. Setelah tadi kita menyaksikan video tersebut, Ibu sempat menyebutkan ada nilai-nilai karakter yang kita peroleh dari video tersebut. Sebenarnya karakter sendiri itu memiliki arti apa sih? Karakter itu merupakan cara berpikir kita dan cara kita berperilaku yang menjadi ciri khas dari diri kita sendiri ketika kita hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, jadi kalau kamu dinilai oleh orang lain mempunyai perilaku yang baik, berarti kamu memiliki karakter yang baik. Tapi jika kamu berperilaku yang kurang baik, seperti tidak mentaati norma-norma yang ada, berarti bisa disebut kamu belum memiliki karakter yang baik. Nah, individu yang berkarakter baik itu yang seperti apa? Individu yang berkarakter baik itu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusan yang ia buat. Tentunya selama perjalanan hidup kita, karakter itu dibangun sejak kita kecil sampai kita dewasa. Dan tentunya kita pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi ketika kita bisa bertanggung jawab atas kesalahan kita mau meminta maaf, mau mengakui kesalahan kita dan memperbaiki diri, maka itulah proses pembelajaran dalam diri kita. Dan ketika berproses itu, itulah yang disebut dengan adanya pendidikan karakter yang kita dapatkan dari kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kamu memilih sekolah di SMP Santo Markus II, di sekolah kami ini juga diajarkan mengenai pendidikan karakter. Sebenarnya pendidikan karakter itu apa? Apakah masuk dalam mata pelajaran? Pendidikan karakter itu ada setiap kali kita berinteraksi dengan sesama teman kita, dengan bapak ibu guru di sekolah, dengan karyawan di sekolah. Jadi bukan masuk dalam mata pelajaran khusus, tetapi ada juga beberapa mata pelajaran dan satu pelayanan yang kalian dapatkan di kelas yang memang secara khusus mengajarkan hal tersebut, yaitu ada pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, dan ada layanan bimbingan konseling. Nah, pendidikan karakter itu seperti apa? Pendidikan karakter itu sebenarnya adalah usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan, baik dari sekolah untuk membantu
pembentukan karakter secara optimal. Kami berharap dengan kita menerapkan pendidikan karakter di sekolah kita, itu bisa menjadikan bekal kalian ketika kalian berinteraksi di keluarga kalian, di rumah kalian, ketika kalian berinteraksi di luar sekolah, di tengah masyarakat, dan juga ketika kalian berinteraksi di gereja dengan sesama teman-teman di gereja. Nah, dalam menerapkan pendidikan karakter tentunya memerlukan metode yang khusus dan tepat agar tujuannya dapat tercapai. Tadi Ibu sudah sebutkan tujuannya supaya kalian bisa menerapkan, bisa berperilaku yang baik dimanapun kalian berada. Nah, di antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode pujian serta hukuman. Nah, metode keteladanan di sini apa? Tentunya Bapak Ibu guru juga menjadi contoh, menjadi teladan yang bisa kalian tiru, bisa kalian ikuti dari kedisiplinannya, dari caranya bersikap, dari caranya berbicara. Lalu ada juga metode pembiasaan. Metode pembiasaan yang dimaksud di sekolah kita adalah setiap kali kita mau memulai dan mengakhiri kegiatan, kita berdoa bersama. Kita juga setiap pagi menyanyikan lagu Indonesia Raya dan ada renungan singkat. Dan selama PJJ ini renungan singkatnya teman kalian sendiri yang buat, bisa dilihat dari ayat emas dari Alkitab atau dari cerita-cerita yang memotivasi, dan boleh juga dari pengalaman kalian sendiri. Nah, itulah semua yang kita biasa terapkan di sekolah. Terus kalau misalnya kalian melakukan hal-hal yang baik, dapat nilai yang baik juga, pasti dapat pujian, dapat reward dari gurunya. Nah, tapi kita juga memperlakukan hukuman. Hukumannya apa? Hukumannya itu kalau ada siswa yang tidak menaati tata tertib. Nah, seperti yang tadi disampaikan di awal, setiap perbuatan itu kan ada konsekuensinya. Belajar bertanggung jawab. Jadi, kalau misalnya kalian terlambat mengumpulkan tugas, terlambat mengumpulkan PR, ya tentunya ada sanksinya. Sanksinya berupa apa? Biasanya nilainya dikurangin. Itu saja sih sebenarnya hukuman yang diberikan itu untuk membuat kalian jadi lebih baik. Itu tadi penjelasan Ibu mengenai pentingnya pendidikan karakter diterapkan di sekolah kita. Nah, supaya kamu lebih paham lagi, kita simak 2 video berikut ini ya. Penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Salah satu butir nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah memperkuat pendidikan karakter bangsa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ingin melakukan gerakan nasional revolusi mental yang akan diterapkan di seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam dunia pendidikan. Untuk mewujudkan pembentukan karakter bangsa sebagai salah satu dari gerakan nasional revolusi mental, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan penguatan pendidikan karakter masuk dalam sistem pendidikan nasional. Penumbuhan karakter bangsa ingin dilaksanakan secara masif dan sistematis. Kita patut bersyukur, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai program penguatan pendidikan karakter. Sekarang sudah 542 sekolah yang diberikan pelatihan untuk mengembangkan penguatan pendidikan karakter di Indonesia. Dan kita bersyukur juga bahwa 542 sekolah itu sudah melakukan sharing experience kepada sekolah-sekolah yang lain
yang jumlahnya sekarang justru berlipat ganda menjadi 5 kali lipat dari sekolah yang sekarang. Dengan diterapkannya gerakan penguatan pendidikan karakter ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar dan membuat peserta didik merasa senang selama berada di sekolah sesuai dengan moto dari gerakan penguatan pendidikan karakter, yaitu senang belajar di rumah kedua. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Iya Bu, pasti akan aku jaga. Jangan lupa berdoa. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Janji ya. Maaf ya Dek, kakak lalai jaga kamu. Kakak janji bakal melindungi kamu. Iya Kak, yuk kita lanjut lagi. Ayo Dek. Sudah selesai kalian menyimak videonya. Sekarang kita lihat kembali apa yang kalian dapatkan dari video tadi. Kedua video tadi benar-benar mengajarkan dan membuka wawasan kita bagaimana pendidikan karakter itu diterapkan di sekolah. Oleh Bapak Presiden sendiri sudah menggaungkan revolusi mental, dan tadi ditekankan kembali bahwa di sekolah kita harus bisa mengolah hati kita, mengolah rasa, mengolah pikir, dan juga ada olahraga. Artinya kalau keempat hal ini dilaksanakan dengan seimbang, kalian bisa menjadi pribadi yang baik, bisa menjadi individu yang memiliki karakter yang baik. Nah, olah hati, olah rasa itu sangat penting. Jadi di sekolah bukan hanya yang dinilai adalah akademik saja. Nanti kalau misalnya kalian dapat penjelasan mengenai kurikulum dan penilaian, pasti akan disampaikan bahwa aspek-aspek yang dinilai itu ada sikap spiritual, sikap sosial, ada pengetahuan dan keterampilan. Itu semua sebenarnya untuk menilai juga bagaimana kalian bersikap. Ya, jadi di situ terlihat tidak hanya pengetahuannya saja, tidak hanya keterampilannya saja, tapi sikap itu juga penting. Nah, ketika kita dikaruniai Tuhan memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi kita kurang bisa berempati dengan teman-teman di sekitar kita, tentunya dalam hal pergaulan kita juga akan susah diterima oleh teman-teman kita, atau bahkan kita bisa dianggap sombong oleh teman kita. Nah, itu semua tidak ingin kami terjadi pada kalian semua. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian nanti memiliki nilai yang baik, memiliki nilai yang bagus, kalian dapat peringkat di kelas atau kalian dapat beasiswa, nah, berbagilah pengetahuan kalian, berbagilah ilmu kalian, berbagi dengan hal-hal kecil. Kalian bisa mengajarkan teman kalian, ya, tapi bukan berarti memberikan contekan, karena kalau memberikan contekan berarti itu contoh dari karakter yang kurang baik juga, karena tidak jujur. Ya, kalian bisa belajar sama teman-teman kalian, berbagi ilmu, bisa mengajarkan mereka, mengingatkan mereka ketika ada tugas dan ada ulangan. Itu juga sudah merupakan bentuk perhatian kita kepada mereka. Ya, kita berempati. Kalau misalnya ada teman kita yang sedang kesusahan atau sedang mengalami kedukaan, sebaiknya kita hibur, bukan kita ejek. Dan hati-hati dengan pembulian. Terkadang tanpa sadar kita mengejek teman kita. Nah, itu sudah termasuk dalam kategori bully verbal. Jadi hati-hati. Ada waktunya kita bisa bercanda, tapi ada waktunya juga kita harus serius. Itu. Nah, Ibu harap dari contoh video tadi nanti kita bisa terapkan sedikit demi sedikit, lama-lama sampai kalian benar-benar paham. Oh iya, penting sekali untuk bersikap baik terhadap
terhadap sesama teman, terhadap kakak kelas, terhadap guru dan karyawan yang ada di sekolah kita, dan terlebih lagi dalam lingkup keluarga kita. Sangat penting kita bersikap baik terhadap orang tua kita, terhadap kakak kita atau adik kita. Nah, dalam video tadi juga ditekankan 5 karakter yang ditekankan dalam karakter pembentukan karakter bangsa. Yang pertama itu adalah nilai religius, dan untuk nilai religius ini di sekolah kita memang mengajarkan dengan cara Katolik. Ya, selain tadi Ibu sampaikan, kita selalu mengawali dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa, maka kita juga ada kegiatan misa. Nanti kalau kita sudah bisa masuk sekolah dan berkegiatan secara normal, setiap 1 bulan sekali kita akan mengadakan misa. Lalu kita juga ada kegiatan bina iman, sekalipun ini khusus untuk yang beragama Katolik, tetapi tidak menutup kesempatan untuk kalian yang beragama non-Katolik untuk mengikuti bina iman. Nah, selain itu kita juga ada rekoleksi dan ada retret. Itu semua tujuannya adalah untuk memberikan bekal keimanan kepada kalian. Lalu yang kedua adalah nilai kemandirian. Nilai kemandirian kita selalu mengajarkan kepada peserta didik kita untuk paling tidak mampu belajar sendiri tanpa diingatkan oleh orang lain, mengumpulkan tugas tepat waktu tanpa harus diingatkan oleh orang lain. Lalu kalau di rumah kalian setelah makan, setelah minum, merapikan dan membersihkan alat makannya sendiri. Nah, nilai kemandirian ini di sekolah juga diajarkan. Contoh kecil saja, misalnya ada jadwal piket. Nah, kalian mentaati jadwal tersebut, hari apa kalian ada jadwal piket, tanpa harus diingatkan oleh ketua kelas. Kalian setiap pulang sekolah membersihkan kelas. Setiap kali selesai belajar, angkat kursinya, tidak buang sampah sembarangan. Ya, sekalipun di sekolah kita ada pekarya atau ada OB, tetapi yang namanya kebersihan, kerapihan diri itu semua adalah tanggung jawab kita. Dan nilai kemandirian itu nantinya juga akan didukung oleh kegiatan-kegiatan sekolah seperti camping kemandirian, dan juga ada LDKS, ya, di mana kalian bisa benar-benar melatih kemandirian, mengatur diri kalian sendiri. Paling tidak seperti itu. Ketika kita sudah bisa mengatur diri kita sendiri, sudah bisa mengatur waktu kita, barulah kita nanti bisa mengajarkan teman kita. Nah, nilai yang ketiga itu adalah nasionalisme. Untuk nasionalisme, kalau keadaan sudah normal, kita biasa mengadakan kegiatan bela negara untuk kelas 7. Ya, tujuannya untuk kalian lebih menanamkan nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah nilai gotong royong. Gotong royong yang dimaksud adalah kita bisa bekerja sama, kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman dan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita adalah makhluk sosial, bukan makhluk yang dapat hidup sendiri. Jadi kita harus saling membantu. Ya, kita peka terhadap keadaan sekitar. Kalau ada teman yang jatuh, kita tolong, bukan kita tertawakan. Ya, dan untuk nilai gotong royong ini ada dalam kegiatan pembelajaran kita. Ya, ketika ada kerja kelompok, sekalipun PJJ, mungkin saja guru kalian memberikan tugas secara kelompok. Ya, jadi nanti ada pembagiannya, si A mengerjakan bagian apa, teman kalian yang lain mengerjakan bagian apa, ya, dan harus bertanggung jawab. Kalau dapat bagian ini, ya kita harus mengerjakannya. Nanti kan dipadukan lagi dengan teman-teman yang lain itu. Nah, selain dalam kegiatan pembelajaran, juga gotong royong itu terlihat ketika ada kegiatan membersihkan sekolah. Ya, membersihkan sekolah itu kita kerja bakti sama-sama. Nah, yang terakhir adalah berintegritas. Berintegritas itu kita dapat bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, terhadap pilihan kita. Kita dapat mengerjakan segala sesuatu dengan jujur. Nah,
itulah yang dinamakan berintegritas. Selain tadi 5 karakter yang sudah disampaikan, ada juga yang namanya karakter kemarkusan yang menjadi ciri khas sekolah Santo Markus. Karakter yang dibentuk itu seperti apa ya? Karakternya itu biasa disingkat SINGA, seperti logo dari sekolah kita yang menggambarkan juga pelindung dari sekolah kita, yaitu Santo Markus. Nah, SINGA itu apa sih? SINGA itu adalah singkatan dari sigap, iman, nurani, gembira, aktif. Nah, sigap di sini apa yang dimaksud? Sigap ini kita selalu siap menghadapi perubahan yang ada. Contohnya dengan adanya PJJ ini, tentunya ada perubahan yang sangat besar sejak kalian SD kemarin. Yang biasanya kita datang ke sekolah, sekarang kita harus belajar dari rumah. Kita menghadapi perubahan ini tentunya dengan banyak hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita harus siap dengan perubahan ini. Ya, mau tidak mau, itulah yang namanya dinamika kehidupan. Selain kesiapan diri terhadap segala perubahan, kita juga harus sigap dan peduli ketika di lingkungan kita atau di sekitar kita ada teman kita yang kesulitan atau terjadi bencana alam dan kita juga harus membantu. Nah, itu kita harus sigap. Lalu yang kedua, karakter yang dibentuk adalah iman. Ya, mengenai karakter iman yang dibentuk ini adalah kita menunjukkan sikap kita sebagai seorang yang menganut agama Kristen. Bagaimana sikap-sikap seorang Kristiani, di mana kita selalu menunjukkan cinta kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita menunjukkan cinta kasih, berarti yang keluar dari mulut kita bukanlah kata-kata kasar, ya, melainkan kata-kata yang menyenangkan hati orang lain. Yang ada kita bukannya bersikap kasar, tapi kita bersikap sesuai dengan tempat di mana kita berada, sesuai dengan waktu di mana kita berada. Kalau kalian mau bercanda sama teman-teman kalian, lihat situasinya, ya. Lalu nurani itu juga itu berkaitan erat dengan iman, ya. Ketika kita sudah memiliki iman yang kuat, kita juga pasti tidak akan mudah dengan godaan-godaan yang terjadi di sekitar kita. Kalau mau berperilaku yang tidak jujur, pasti hati kecil kita akan mulai ada perdebatan. Menyontek misalnya, nyontek nggak ya? Nanti kalau nyontek ketahuan sama bu guru, sama pak guru, nanti dikasih nilai jelek. Udah, nggak usah nyontek, jujur apa adanya, pasti orang tua akan menghargai. Nah, itu sudah mulai terjadi perdebatan di hati kecil kita. Nah, itulah nurani kita sudah mulai bekerja. Ya, tapi kalau kita tadi memiliki iman yang kuat, pasti kita juga akan selalu berbuat yang baik. Selanjutnya adalah gembira. Ya, kok gembira sih? Gembira itu maksudnya adalah kita harus selalu bersikap yang happy, kan? Pernah dengar hati yang gembira adalah obat, ya. Sekalipun kalian mungkin sedang memiliki masalah, lagi murung, ya, tapi tolong ketika bersikap itu tetap baik, ya. Orang lain tidak perlu tahu kesedihan kita. Kalau kalian punya masalah yang berat, kalian sedang galau, kalian punya wali kelas, bisa diajak curhat, punya guru BK, bisa diajak curhat, ada orang tua kalian, ada teman kalian, gitu. Jadi ketika bersikap, diusahakan yang selalu gembira, ya, sehingga kalau kita gembira, energi yang kita keluarkan selalu energi yang positif, bukan energi yang negatif. Selanjutnya adalah aktif. Aktif di sini adalah aktif mengikuti segala kegiatan yang sekolah adakan. Aktif juga di lingkungan sekitar kalian, aktif di gereja. Menjadi remaja yang aktif itu sangat menyenangkan, mengisi waktu luang dan hari-hari kita dengan kegiatan yang positif. Baiklah, setelah
Dari awal sampai akhir tadi kita sudah menyimak tentang apa itu pendidikan karakter. Kita sudah menyaksikan 3 video. Video pertama tadi contohnya ada Akmal dan Rizky. Lalu kedua video selanjutnya itu adalah video yang Ibu ambil dari Kemdikbud, di mana memang menegaskan bahwa pendidikan karakter itu penting diterapkan di sekolah, yang mana menjadi bekal kalian dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita menyimak dari awal sampai akhir, Ibu harap kalian benar-benar memahami betapa pentingnya kita memiliki karakter yang baik, betapa pentingnya kita bersikap yang baik terhadap siapapun. Nah, ini ada 2 contoh foto kegiatan yang selalu kita lakukan di sekolah, kegiatan rutin yang kita lakukan di sekolah untuk pembentukan karakter peserta didik menjadi lebih baik. Yang pertama itu adalah pembentukan karakter nasionalisme. Kita rutin mengadakan upacara bendera, khususnya ketika ada peringatan hari besar seperti hari kemerdekaan, lalu hari pendidikan. Nah, yang kedua adalah pendidikan karakter untuk menumbuhkan iman kalian, untuk nilai-nilai religius. Nah, ini contohnya misa di gereja yang tadi Ibu sampaikan, kita rutin mengadakan misa di gereja. Akhir kata, selamat menerapkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Ibu yakin kalian adalah anak-anak remaja yang baik, anak-anak remaja yang aktif, yang memiliki karakter baik dan selalu siap mengisi hari-hari kalian dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Korina atas materi yang telah disampaikan. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi tentang tata krama yang akan disampaikan oleh Ibu Dedet. Kepada Ibu Dedet dipersilakan. Halo, nama saya Bernadetta Rosalina. Saya biasa dipanggil Ibu Dedet. Pada saat ini saya ingin menyampaikan materi mengenai tata krama. Mari kita mulai materi tata krama. Materi ini akan disampaikan oleh Bernadetta Rosalina pada kegiatan MPLS SMP Santo Markus II tahun pelajaran 2020-2021. Dalam kehidupan sehari-hari, biasa kita selalu bertemu dengan orang lain. Biasanya ketika kita bertemu dengan orang lain, kita biasa menyapa dengan menggunakan kata-kata hai, halo, apa kabar. Setelah kita menyapa dengan kata-kata, biasanya kita selalu berjabat tangan. Cara berjabat tangan dengan teman sebaya bisa kita lihat contoh pada gambar di sebelah kiri. Tetapi ketika kita bersalaman dengan yang orang lebih tua, maka cara kita bersalaman atau berjabat tangan, mencium tangan orang tua atau orang yang lebih tua dengan rasa hormat. Tetapi tata cara bersalaman pada saat ini mengalami perubahan dengan adanya pandemi COVID-19 karena penularan virus COVID-19 ini bisa melalui telapak tangan. Maka untuk bersalaman tidak boleh bersentuhan telapak tangan kita kepada orang lain untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Terlihat pada gambar sebelah kiri,
adalah contoh bersalaman tidak menyentuh telapak tangan dengan cara menempelkan siku kita kepada orang lain. Bisa juga dilakukan dengan cara bersalaman, menempelkan atau merekatkan kedua telapak tangan kita, lalu dekatkan di dada. Ketika kita ingin menyampaikan salam kita, bungkukkan sedikit tubuh kita kepada orang yang ingin kita beri salam. Ini sangat baik cara ini yang dapat kita lakukan apabila bertemu dengan orang lain pada saat perjumpaan kita. Tata krama yang berikutnya ketika kita sudah selesai dalam berbincang, dalam berbicara, mengobrol, diskusi dengan orang lain atau teman kita, sebaiknya ketika kita mengakhiri pembicaraan, kita ucapkan terima kasih. Nah, sekarang kita pahami makna dari arti kata tata krama. Kita pahami dulu per kata. Kita artikan tata biasanya bisa berarti aturan atau adat atau norma. Sedangkan arti kata krama sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Setelah kita memahami per kata, maka bisa kita simpulkan bahwa tata krama adalah adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan setempat. Macam-macam tata krama. Pertama, tata krama dalam berkomunikasi. Pertama, perlakukan orang lain sebagaimana kita akan diperlakukan. Jadi, dalam berkomunikasi diharapkan kita bisa menghormati, menghargai orang yang kita ajak dalam berkomunikasi. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan. Jadi, dalam berkomunikasi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, karena ketika kita memaksakan kehendak kita dalam berkomunikasi bisa menyebabkan perselisihan. Yang ketiga, kita kenali dulu teman atau orang yang kita ajak dalam berkomunikasi. Semakin kita mengenal orang tersebut atau teman kita, maka dalam berkomunikasi akan ada rasa hormat sehingga tidak akan menyinggung atau menyindir orang yang kita ajak bicara. Seperti ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tata krama yang kedua adalah tata krama dalam berbicara. Yang pertama, jangan menyinggung perasaan orang lain atau membuli verbal atau perundungan. Kita tidak boleh menyinggung karena itu akan menyakitkan perasaan orang lain atau teman kita. Kemudian yang kedua, jangan memotong pembicaraan. Ketika kita ingin menyampaikan pendapat kita kepada orang lain dalam berbicara, tunggu lawan bicara kita menyelesaikan pembicaraannya, baru kita sampaikan pendapat kita. Ketiga, perhatikan siapa yang kalian ajak bicara.
sehingga dalam berbicara akan ada rasa hormat. Misal, ketika Anda berbicara dengan orang yang lebih tua, akan berbeda dengan tata cara berbicara dengan teman sebaya. Kemudian tata krama yang berikutnya adalah dalam penampilan. Cara berpakaian. Kemeja, seragam kemeja dimasukkan ke dalam rok atau celana. Rambut anak laki-laki dipotong dengan sesuai aturan sekolah dengan model 3-2-1. Rambut anak perempuan yang panjangnya melebihi bahu, maka dimohon dikuncir atau diikat. Dan untuk anak laki-laki dan perempuan, poni tidak boleh menutupi mata. Kemudian rambut bagi anak perempuan dan laki-laki tidak boleh dicat. Kuku tidak boleh panjang dan hitam, karena ini akan menyimpan bakteri dalam kuku kita. Berikutnya, menggunakan seragam lengkap sesuai aturan sekolah. Menggunakan ikat pinggang, kaos kaki bertuliskan Santo Markus dengan tinggi 10 cm dari mata kaki dan sepatu hitam. Dalam slide yang ini, saya memberikan contoh penampilan peserta didik yang baik dan yang tidak baik. Di sebelah kiri ada gambar beberapa anak laki-laki SMP yang memakai seragam, kemejanya dikeluarkan dan rambutnya berjambul serta rambut di sekitar telinga sudah melebihi telinga. Ini adalah contoh penampilan peserta didik SMP yang tidak baik dan tidak boleh diikuti. Ada contoh gambar di sebelah kanan. Seorang anak laki-laki menggunakan seragam dengan kemeja dimasukkan ke celana. Lalu untuk yang perempuan dimasukkan ke dalam rok, menggunakan kaos kaki 10 cm dari mata kaki dan sepatu hitam polos. Rambut dipotong rapi. Ini adalah contoh penampilan peserta didik. Nanti kalau kalian sudah bisa bertatap muka, maka dimohon kalian harus berpenampilan yang baik seperti contoh pada gambar sebelah kanan. Tadi kita melihat penampilan keseluruhan dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, sekarang ingin dipertegas bahwa model rambut anak laki-laki atau anak putra yang baik adalah contoh yang ada gambar di sebelah kanan. Ini adalah contoh model gambar rambut 3-2-1. Sedangkan yang di sebelah kiri adalah gambar model rambut anak laki-laki atau anak putra yang tidak baik, karena ini tidak baik untuk model anak sekolah. Jadi, ditekankan ketika kita nanti anak-anak sudah bisa pembelajaran tatap muka, sekolah meminta kalian memiliki model rambut yang ada di sebelah kanan. Untuk model rambut anak putri atau anak perempuan, ketika nanti kita sudah pembelajaran tatap muka, bila rambut kalian panjangnya melebihi bahu, maka dimohon kalian melihat contoh pada gambar sebelah kanan
rambutnya diikat atau dikuncir. Itu adalah yang benar. Sedangkan contoh gambar yang di sebelah kiri adalah contoh tampilan yang kurang atau salah untuk model rambut anak sekolah. Jadi sebaiknya ketika kita sudah tatap muka, dimohon untuk anak putri yang berambut panjang wajib diikat. Untuk macam-macam tata krama yang berikutnya adalah tata krama dalam tata cara makan. Pertama, sebelum makan, kita harus lakukan dulu, terlebih dulu adalah berdoa. Dan jangan lupa, ketika diawali dengan doa, maka ditutup juga dengan doa. Kedua, jika batuk pada waktu makan, tutupi mulut, sehingga isi mulut tidak bersebar keluar. Yang ketiga, selama makan atau minum tidak boleh mengeluarkan suara yang tidak pantas. Keempat, selama makan atau minum, anak-anak tidak boleh sambil berjalan atau sambil berbicara. Misalnya contoh nanti ketika sudah pembelajaran konvensional, ketika istirahat, diharapkan anak-anak tidak makan sambil jalan. Karena sebetulnya ini tidak baik untuk kesehatan. Ketika makan sambil berjalan, sambil ngobrol, tiba-tiba bisa tersedak. Itu maksudnya. Kemudian tata krama menggunakan fasilitas umum. Pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, bila kalian melihat ada orang lain membuang sampah tidak pada tempatnya, bisa ditegur dengan baik. Atau lebih baik lagi, Anda bisa mengambil sampah itu, kemudian masukkan di tempat sampah. Yang kedua, jagalah kebersihan, baik di kelas maupun di sekitar halaman sekolah. Ketiga, taman harus kita jaga kebersihannya dan kita rawat. Keempat, menjaga kebersihan toilet sekolah. Misalnya setelah kalian ke toilet, kalian sudah gunakan toilet tersebut, mohon dijaga kebersihannya dengan cara menyiram dengan air secukupnya sehingga toilet tidak meninggalkan bau yang tidak sedap. Ya, setelah terjadi pandemi COVID-19, maka banyak perubahan perilaku atau tata cara dalam kita bersosialisasi. Yang pertama, ketika kita berada di luar rumah, maka kita wajib memakai masker dan face shield. Ini sudah menjadi aturan baku ketika kita berada di luar rumah. Kemudian, kedua, jaga jarak. Ketika kita berada dalam situasi sedikit ramai, maka kita tidak boleh lagi berdekatan dengan teman atau orang. Maka kita harus menjaga jarak. Kemudian nanti ketika kalian mengobrol, berbicara, kalian tetap harus menjaga jarak. Untuk sekarang kalian tidak boleh lagi bergandengan tangan dengan teman, berangkulan, berbisik-bisik. Sudah tidak boleh lagi dilakukan pada saat ini. Kemudian yang ketiga, ketika kita ingin memasuki rumah
atau kita mendatangi sebuah tempat, maka ketika kita akan masuk ke tempat tersebut, kita wajib mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Bila tidak ada fasilitas ini, maka kita wajib mencuci tangan kita dengan menggunakan hand sanitizer atau tisu basah. Karena ini untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Ketika nanti kita sudah belajar secara konvensional, maka anak-anak diminta membawa bekal dan minum dari rumah. Kemudian ketika memakan bekal kita atau minum kita, tidak diperkenankan untuk meminta atau bertukar makanan atau minuman dengan teman. Kemudian, ketika kita bersin atau batuk, wajib ditutup dengan masker atau tisu atau sapu tangan. Tetapi bila tidak pada saat bersin atau batuk, tidak memakai masker atau tidak membawa tisu dan sapu tangan, cara batuk atau bersin dapat ditutup dengan lipatan siku tangan kita. Dalam kehidupan ini, ada 3 kata ajaib yang sangat-sangat baik kita ikuti dalam kita bersosialisasi. Ketika kita ingin meminta sebuah pertolongan, selalu gunakan kata tolong. Dan bila kita sudah mengakhiri percakapan atau sudah menerima bantuan dari orang lain, wajib kita mengatakan terima kasih. Dan bila kita melakukan kesalahan, jangan ragu-ragu untuk mengucapkan kata maaf. Jadi, 3 kata ini, tolong, please, terima kasih, thank you, maaf, sorry, sangat-sangat baik bila kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan semakin dihargai dan dihormati oleh lawan bicara atau teman kita. Sebelum mengakhiri materi tata krama ini, saya berharap banyak materi yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan sangat lebih baik bila kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya ingin mengucapkan thank you, kamsahamnida, matur suwun, sie, hatur nuhun, arigato gozaimashita, matur suksma, terima kasih. Sekian dari saya, Bernadetta Rosalina.